Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvania Siti Salsabila, NIM 0801193248. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari semester 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang tanah longsor. Seperti yang kita ketahui, tanah longsor sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Yang perlu kita ketahui, apakah tanah longsor itu penyebabnya hanya dari alam saja ataukah ada campur tangan dari manusia? Dan yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari tanah longsor. Seperti contoh yang kita lihat pada gambar tanah longsor tersebut, tanah longsor adalah gerakan massa atau mass movement tanah atau sering disebut tanah longsor atau slide. Merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda daerah perbukitan di daerah tropis basah. Gerakan massa umumnya disebabkan oleh gaya-gaya gravitasi dan kadang-kadang getaran atau gempa juga menyokong terjadinya hal tersebut. Sedangkan gerakan tanah adalah proses perpindahan suatu massa batuan atau tanah akibat dari gaya gravitasi. Adanya gerakan tanah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan tanah adalah daya ikat atau kohesi. Tanah atau batuan yang lemah sehingga butiran tanah dan batuan dapat terlepas dari ikatannya dan menggerak ke bawah dengan menyeret butiran lainnya dan di sekitar membentuk massa yang lebih besar. Sedangkan faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya gerakan tanah terdiri dari berbagai sebab yang kompleks seperti sudut kemiringan lereng, perubahan kelembapan tanah atau batuan karena masuknya air hujan, tutupan lahan dan pengelolaan lahan, pengikisan oleh air lain, ulah manusia seperti penggalian dan sebagainya. Proses terjadinya tanah longsor. Lapisan yang terdiri dari tanah liat mengandung kadar tanah liat. Setelah jenuh akan bertindak sebagai peluncur longsoran. Akan terjadi jika terpenuhi 3 keadaan berikut. Adanya lereng yang cukup curang sehingga massa tanah dapat bergerak atau meluncur ke bawah. Yang kedua, adanya lapisan di bawah permukaan massa tanah yang agak kedap air dan lunak, yang akan menjadi bidang luncur. Dan yang ketiga, adanya cukup air dalam tanah sehingga lapisan massa tanah tepat di atas kedap air tersebut menjadi jenuh. Penyebab terjadinya tanah longsor. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor secara umum ditandai dengan munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Di samping faktor penyebab secara umum tersebut, faktor-faktor lainnya yaitu yang pertama lereng terjal, yang kedua tanah yang kurang padat dan tebal, yang ketiga batuan yang kurang kuat, yang keempat jenis tanah lahan, yang kelima getaran, yang keenam surutnya muka air danau, yang ketujuh adanya beban tambahan, yang ke-8 pengikisan, yang ke-9 adanya materi timbunan pada tebing, yang ke-10 longsoran lama. Dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor itu ada 2, selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Kita harus mengetahui dulu apa dampak positif dari bencana tanah longsor. Yang pertama, ketika terjadi bencana seperti tanah longsor, ini bisa meningkatkan kesadaran diri supaya tidak terjadi lagi penebangan hutan dan memperluas hutan. Meningkatkan kepedulian terhadap korban bencana dan kepedulian di daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Dan yang ketiga, bisa menjadikan motivasi dan penelitian oleh para ahli geologi apa yang bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Selain dampak positif, penyebab terjadinya tanah longsor juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama, mengakibatkan rumah-rumah masyarakat yang tinggal di daerah tanah longsor kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, memutus jalur transportasi ketika tanah longsor menimbun jalanan utama. Kita juga mempunyai usaha-usaha untuk menanggulangi tanah longsor. Yang pertama, menggali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Yang kedua, jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Yang ketiga, menjaga drainase. Fungsi drainase sendiri adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, dan menguras air ke dalam lereng atau keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga untuk membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.